Nah, itu tadi mengenai air kencing unta ya. Bagi yang mau minum, silahkan dicampur dengan susu. Mungkin sedikit madu, lebih gurih. Kalau saya lebih minum air degan hijau saja. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi seorang Kristen yang menjadi mualaf, yang ngakunya sih dia ini dulu pernah menjadi singer di gereja. Nah, apa alasan dia menjadi mualaf? Sebelumnya mari kita menyimak video berikut ini. Di 2017 bulan 6 saya buka-buka YouTube. Saya ngebeda-bedain sendiri sih ya, membedakan agama Kristen sama agama Muslim. Mulai dari yang paling kecil Nabi Isa deh, Nabi Isa. Kalau di Kristen itu Yesus Kristus. Di Kristen Yesus Kristus itu benar-benar dijunjung tinggi. Namanya juga anak Tuhan ya. Padahal kalau di agama Islam, Nabi Isa tetap Nabi Isa, nggak ada yang namanya anak Tuhan, nggak ada yang namanya itu tangan kanan Tuhan, tangan kanan Allah, nggak ada. Nah, pas terakhir saya searching tuh ya, kenapa agama Kristen itu selalu punya tujuan yang berbeda-beda. Kenapa agama Kristen itu nggak pernah satu tujuan gitu? Nggak ada penjelasan, nggak ada kutipan yang menjelaskan itu. Sedangkan pas saya searching di agama Muslim, agama Muslim itu benar-benar merangkum semua ya. Pertanyaan-pertanyaan saya pun tiap di searching ada aja jawabannya. Searching lagi, saya belum tahu apa itu namanya hadis ya, belum tahu itu hadis itu apa sih gitu ya. Nah, di agama Muslim kita melakukan ini ada hadisnya ini, kita melakukan ini ada hadisnya ini kan gitu. Kalau di agama Kristen kita melakukan misalkan jangan berzina nanti masuk neraka, jangan membunuh nanti masuk neraka. Sedangkan di agama Muslim enggak gitu. Jadi pertanyaan buat saya juga ya, kenapa ya kok jadi gitu ya? Pokoknya banyak banget perbedaan agama Kristen sama agama Muslim, apalagi yang namanya agama Islam ya. Agama terakhir ada, kalau misalkan mau dicari di Alkitab ada. Saya lupa ayatnya di mana, pernah saya baca. Setelah agama sekarang pasti akan ada lagi agama agama terakhir gitu. Ada, saya lupa ayatnya gitu. Dengan menjadi singer di gereja, itu tidak menjadi ukuran iman seseorang. Jadi, kalau sudah menjadi singer, berarti imannya kuat. Tidak begitu ya, karena bisa saja orang menjadi singer itu ya karena ikut-ikutan atau hanya ingin tampil. Tidak lahir dari hati yang ingin melayani dan takut akan Tuhan. Jadi, contohnya ya Mbak ini. Nah, dia tadi mengatakan bahwa di Kristen menjunjung tinggi Yesus Kristus karena dia anak Tuhan. Kebanyakan orang Islam ini salah paham mengenai istilah anak Tuhan. Dikira Tuhan itu menikah, kemudian punya anak. Nah, anaknya ini disebut dengan anak Tuhan. Padahal konsep anak Tuhan di dalam kekristenan, yaitu Yesus Kristus, bukanlah secara biologis atau harafiah seperti yang dimengerti oleh orang-orang Islam ya. Jadi, anak Tuhan ini adalah sebuah gelar, sebutan yang diberikan kepada Yesus. Bahkan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ketika Yesus dibaptis, Allah sendiri yang menyebut bahwa Yesus ini adalah anak yang dikasihinya. Jadi ini hanya sebuah gelar, sebutan yang menunjukkan bahwa Yesus itu keluar dari Sang Bapa atau berasal dari Sang Bapa sendiri. Makanya dia disebut dengan anak Tuhan atau anak Allah. Jadi sekali lagi bukan berarti Yesus ini adalah anak
Tuhan secara biologis. Itu hanya istilah saja. Sama ketika kita menyebut anak gunung. Anak gunung Krakatau bukan berarti Krakatau menikah kemudian punya anak. Atau anak tangga bukan berarti juga tangga beranak. Atau anak kunci juga bukan berarti kunci beranak. Jadi itu hanya sebutan saja. Yang kedua, Mbak tadi bilang bahwa agama Kristen itu punya tujuan yang berbeda-beda karena tidak ada penjelasan di dalam Alkitab. Kalau saya lihat Mbak ini loh ya, Mbak ini itu hanya asal ngomong seperti orang ngelantur yang dia sendiri sebenarnya nggak paham apa yang dia sedang omongkan. Kristen punya tujuan berbeda-beda. Mungkin yang dimaksud oleh Mbak ini adalah Kristen itu berbeda-beda dalam arti denominasi. Ada Pantekosta, Karismatik, ada Protestan, dan itu pun ada banyak lagi gitu lah ya. Nah, kalau Kristen berbeda-beda ya nggak pernah ada itu Kristen punya tujuan beda-beda. Karena arti kata Kristen itu adalah mengikut Yesus atau pengikut Kristus. Nah, tujuan para pengikut Kristus adalah satu, yaitu mengikut Kristus sepanjang hidupnya dan semakin hari semakin serupa dengan Dia. Itu tujuannya, nggak ada yang lain. Kalau ada tujuannya yang berbeda-beda, mungkin itu bukan Kristen, Mbak. Dan yang ketiga, di agama Islam melakukan ini itu ada hadisnya. Di Kristen nggak ada, jangan membunuh masuk neraka, jangan berzinah masuk neraka. Ya, memang saya akui kalau di Islam itu melakukan ini itu ada hadisnya. Contohnya adalah minum kencing unta. Itu juga ada hadisnya ya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja berikut ini, Bapak Ibu akan tahu bahwa ada hadis yang menghalalkan air kencing unta untuk obat, bukan untuk nikmat-nikmat seperti minum kopi, minum teh. Sebelumnya mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Andirja berikut ini tentang kencing unta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertama sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini, saya ingatkan. Jadi Rasulullah menyuruh minum kencing unta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat ya. Bukan dianggap kopi atau teh kencing unta. Kopi kencing unta enggak ya. Tetapi maksudnya kencing unta sebagai apa? Obat. Karena perintah tersebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang demam di kota Madinah, sakit, maka Nabi suruh mereka minum kencing unta dan minum air susu unta, dan ternyata sembuh. Ternyata mereka sembuh dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lain, kisah Uraniyin. Baik. Adapun hadis Nabi SAW mengatakan, ibadallah tadawau wala tadawau bil haram. Wahai hamba Allah, berobatlah dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Apakah kencing unta najis? Jawabannya tidak. Kencing unta tidak najis. Kaidah yang benar, seluruh hewan yang halal untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ya, kotorannya tidak najis ya. Di antara dalilnya ini, di antara dalilnya Rasulullah SAW menyuruh untuk memang jijik tapi tidak najis. Ya. Secara najis artinya tidak harus kita cuci ya. Dia kotor tapi tidak najis. Jadi tidak semua yang kotor itu najis. Nah, oleh karena itulah Ustadz Bakhtiar Nasir mengajak orang-orang untuk minum kencing unta dicampur dengan susu. Ini bukan semata-mata dia pengen, bukan. Pasti ada dalilnya juga. Ustadz Bakhtiar Nasir mengajak orang-orang minum air kencing unta dicampur dengan susu. Mari kita melihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kencing unta. Kencing unta ini mengandung obat, ini challenge. Dan ini susu unta tanpa melalui proses sterilisasi. Saya akan minum, bismillah dicampur. Ya, jadi campuran kencing dengan susu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Rasanya agak-agak pahit-pahit dikit. Dan ada kayak gitulah rasa-rasa sangat, tapi oke, terus lagi. Dan penelitiannya ini dapat menyembuhkan sel-sel penyakit sel kanker di dalam tubuh manusia, dan ini bagus buat pencernaan, dan Nabi SAW sudah merekomendasikannya. Nah, Allahu Akbar.
Nah, itu tadi mengenai air kencing unta ya. Bagi yang mau minum, silahkan dicampur dengan susu. Mungkin sedikit madu, lebih gurih. Kalau saya lebih minum air degan hijau saja. Kemudian Mbak tadi itu bilang bahwa jangan membunuh masuk neraka, jangan berzinah masuk neraka. Itu ndak ada di dalam Alkitab loh ya, jangan membunuh masuk neraka gitu, itu ndak ada. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 20 mengenai ke-10 firman, itu tercatat di dalam ayat 13-14. Jangan membunuh, jangan berzinah. Cukup di situ, nggak ada tambahannya. Jadi Mbak ini tadi itu menambah-nambahi firman Tuhan. Itu nggak boleh, Mbak. Dan yang keempat, Mbak tadi itu bilang bahwa Alkitab, di dalam Alkitab itu ada ayat yang mencatat mengenai agama terakhir. Dia bilang, tapi Mbak ini lupa ayatnya. Lupa, nggak tahu, atau Mbak ngarang. Karena tidak pernah ada di dalam Alkitab yang mencatat atau menubuatkan tentang agama terakhir. Yang ada itu menubuatkan tentang kedatangan nabi-nabi palsu setelah Tuhan Yesus. Mari kita melihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi kalau nabi palsu itu ada, Mbak. Kalau agama yang terakhir itu tidak pernah ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini memberkati kita dan menghibur kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.